Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afifah Arinilhaq. Saya dari kelas A6. Di sini saya akan menceritakan fabel yang sudah saya buat yang berjudul Misi Bersama di Lembah Hijau. Selamat menyaksikan. Di siang hari yang cerah, ada sekelompok berang-berang yang sedang bermain di air sungai. Supaya air sungai tidak berkurang, berang-berang pun mengumpulkan potongan kayu supaya air tidak mengalir. Di saat para berang-berang sedang bermain, datanglah monyet sambil membawa mainan, yaitu perahu. Lalu salah satu berang-berang pun bertanya, "Hai monyet, apa yang sedang kamu bawa?" "Oh hai, ini perahu mainan hadiah dari kado ulang tahun." "Oh, bagus sekali. Kalau begitu, perahu itu akan kamu bawa kemana?" "Perahu ini akan aku bawa untuk dimainkan di sungai ini. Apakah kau mau ikut, berang-berang?" "Sepertinya tidak, monyet. Aku sedang mengumpulkan kayu. Nanti aku akan menyusul jika ini sudah selesai." "Baiklah kalau begitu. Aku pergi dulu ya. Hati-hati, monyet." Setelah berbincang dengan sekelompok berang-berang, monyet pun mencari tempat yang cocok untuk perahu mainannya. Setelah berjalan beberapa menit, monyet pun menemukan tempat yang cocok. Setelah itu, monyet pun berpikiran untuk membuat sebuah penyangga seperti yang dilakukan para berang-berang supaya tidak mengalir. Monyet pun mulai berpikir apa yang harus digunakan untuk menyanggah air sungai tersebut. Pada akhirnya, monyet pun memanggil teman-temannya untuk membantunya, yaitu harimau, gajah, dan kelinci. Gajah pun menyapa monyet, "Hai monyet, apa yang membuat kami dipanggil ke sini?" Monyet pun menjawab, "Aku ingin meminta tolong kalian untuk mengumpulkan kayu di sana." Harimau bertanya, "Untuk apa kita mengumpulkan kayu?" Monyet pun menjawab, "Kita akan membuat penyangga agar air yang mengalir deras tidak mengganggu kita saat bermain." Kelinci pun bertanya, "Tapi monyet, tubuhku kecil, aku tidak bisa membawa kayu yang besar." Monyet pun menjawab, "Tidak apa-apa kelinci, kamu mengumpulkan bahan yang lainnya untuk memperkuat penyangganya." Kelinci pun menjawab, "Baiklah monyet." Setelah itu, monyet dan teman-teman lainnya mulai mengumpulkan potongan kayu yang ditemukan. Setelah itu, tiba-tiba saja para berang-berang datang dan melihat kegiatan apa yang sedang mereka lakukan. Berang-berang pun bertanya, "Apa yang sedang kalian lakukan? Bukannya kamu akan bermain dengan perahumu, monyet?" Monyet pun menjawab, "Aku sedang membuat penyangga, berang-berang. Sepertinya hujan akan turun dengan deras. Aku membuatnya di sini." Berang-berang pun menjawab, "Kenapa tidak denganku saja tadi? Apakah kamu tidak mau bermain denganku, monyet?" Monyet pun menjawab, "Bukan begitu. Aku hanya tidak ingin mengganggu kalian. Aku pun baru memikirkannya sekarang untuk membuat penyangga." Berang-berang pun langsung menyaut, "Jika itu yang kamu mau, monyet, mari kita bersaing membuat siapa penyangga yang paling kuat." Tanpa berlama-lama, para berang-berang pun langsung pergi. Setelah kajian tersebut, mulailah persengitan antara monyet dan teman-temannya dengan para kelompok berang-berang untuk membuat penyangga kuat agar air sungai tidak mengalir. Kelompok berang-berang sangat kesal dan mengejar monyet karena monyet dan teman-temannya merusak penyangga yang telah dibuat oleh mereka. Di saat mereka sedang adu mulut, hujan pun turun dengan deras. Mereka yang sedang adu mulut pun langsung bergegas untuk pergi karena tahu bahwa air sungai akan mengalir dengan deras. Monyet yang sedang berjalan menuju air sungai pun terdiam sejenak dan memberitahu kepada teman-temannya agar mereka berlindung. Begitu juga di tempat para berang-berang, mereka langsung naik ke atas pohon untuk melindungi diri dari derasnya hujan dan memutuskan untuk melanjutkan besok. Singkat waktu, di keesokan harinya, monyet serta teman-teman lainnya langsung datang untuk melihat kondisi sungai dan mereka semua pun terkejut. Ternyata air sungai menghilang dan mereka pun bingung kemana hilangnya air sungai itu. Begitu juga dengan para berang-berang yang kebingungan kemana perginya air sungai itu. Monyet, "Kenapa air sungainya hilang?"
Berang-berang pun menjawab, "Aku pun tidak tahu, Monyet. Aku baru sampai ke sini." Harimau menjawab, "Bagaimana kalau kita bersama-sama mencari tahu kemana airnya menghilang?" Berang-berang pun bertanya, "Baiklah, aku setuju." Akhirnya, mereka semua bersama-sama mencari tahu kemana air menghilang. Setelah beberapa menit jalan, mereka semua terkejut karena ternyata ada pohon tumbang yang sangat besar menghalangi aliran air berjalan. Karena itu air tidak bisa mengalir ke bawah. Pada akhirnya mereka semua pun akhirnya bekerja sama untuk mengangkat pohon dan mengeluarkan beberapa potongan kayu yang ada di situ. Mereka mengangkat dengan sukacita dan saling bersenang-senang. Yang awalnya mereka bersaing untuk menjadi yang terkuat, kini mereka bersatu dengan menciptakan kelompok yang sangat kuat. Berang-berang dan Monyet pun akhirnya saling meminta maaf atas kesalahan yang mereka perbuat. Begitupun dengan teman-teman dan kelompok berang-berang lainnya. Mereka saling memaafkan dan saling membantu. Akhir cerita Monyet pun mengajak mereka bermain sama-sama dengan senang. "Monyet, teman-teman, bagaimana kalau kita semua bermain bersama? Daripada harus bersaing, lebih baik kita bermain bersama-sama. Bagaimana?" Berang-berang dan yang lain pun, "Ayo, kita setuju. Mari kita lupakan apa yang kemarin kita lakukan dan kita bersenang-senang." Setelah Monyet berkata seperti itu, mereka semua setuju untuk bermain bersama dan mereka juga membuat penyanggah bersama. Akhir cerita mereka adalah akhirnya bersatu untuk menjadi yang terkuat. Karena itu juga mereka menjadi lebih dekat dan saling menghargai satu sama lain. Dari cerita ini, pesan moral yang bisa diambil adalah adanya kesalahpahaman bisa membuat kita tidak percaya terhadap apapun, dan jangan pernah bersaing dengan kotor, melainkan dengan sehat, bergotong royong untuk saling membantu satu sama lain.